Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-328. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, anak muda di atas punggung kuda itu pun menarik kekang kudanya, sehingga kuda itu berhenti beberapa langkah dari pengawal yang menghentikannya. "Siapa kau?" bertanya pemimpin pengawal itu. Anak muda itu tersenyum. Ia tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi katanya kemudian, "Aku akan bertemu dengan Ki Arkopati, kepala tanah perdikan Menoreh." Pengawal itu mengerutkan keningnya. "Apakah keperluanmu?" "Aku mempunyai keperluan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Selain Ki Arkopati, gembala tua beserta kedua anaknya yang bernama Kupito dan Kupolo, serta dua orang prajurit yang telah membantu kalian dalam pertempuran ini, Honggopati dan Diposongo." Pengawal itu termangu-mangu sejenak, sementara anak muda itu menilai bekas-bekas pertempuran yang baru saja berlangsung. Katanya di dalam hati, "Agaknya pasukan Ki Arkopati sudah berhasil memasuki padukuhan induk." Anak muda di atas punggung kuda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Sekali-sekali ia menatap wajah-wajah para pengawal yang masih termangu-mangu. Sejenak beberapa orang di antara mereka saling memandang, tetapi wajah-wajah itu masih saja memancarkan keraguan-raguan. "Mudah-mudahan mereka adalah para pengawal tanah perdikan Menoreh," desis anak muda itu. "Kalau penilaianku keliru dan orang-orang ini adalah anak buah Sidanti, maka aku terpaksa lari terbirit-birit." Baru sejenak kemudian salah seorang pengawal berkata, "Hanya orang-orang yang sudah kami kenal sajalah yang boleh memasuki daerah ini." Anak muda itu mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak terkejut dan bahkan sudah diduganya lebih dahulu. Namun ia harus dapat meyakinkan pengawal-pengawal itu bahwa ia tidak bermaksud jahat. Karena itu maka katanya, "Kisanak, aku mempunyai keperluan yang khusus. Karena itu aku minta izin untuk menemuinya." "Ki Arkopati masih dalam keadaan sakit," jawab pengawal itu. "Kalau begitu, aku akan bertemu dengan ayah Kupito atau anak itu sendiri." "Siapa kau?" "Bawa aku kepadanya. Aku juga seorang gembala." Tetapi pengawal itu mengerutkan keningnya. "Pakaianmu bukan pakaian seorang gembala." Anak muda itu memandangi pakaiannya sejenak. Pakaian itu sudah lusuh dan kotor, tetapi memang pakaian itu bukan pakaian seorang gembala, sehingga anak muda itu justru tersenyum sendiri. "Tolonglah," katanya. "Aku ingin bertemu dengan salah seorang dari mereka. Kami mencurigai setiap orang yang tidak kami kenal. Tetapi ada yang sudah mengenal kami," sahut anak muda itu. "Bawa kami kepadanya. Serahkan senjatamu." "Ah," desahnya, "jangan berlebih-lebihan. Aku hanya seorang diri.
Meskipun aku bersenjata apapun, tetapi aku tidak akan dapat berbuat apa-apa di dalam lingkunganmu yang padat dengan ujung-ujung tombak dan pedang. Aku hanya sekedar ingin bertemu dengan salah seorang dari anak-anak muda atau kedua prajurit itu. Dan tiba-tiba salah seorang pengawal bertanya, "Apakah kau juga seorang prajurit Pajang?" Anak muda itu tersenyum, tetapi ia tidak menyahut. Para pengawal itu pun kemudian berunding sejenak. Sekali-sekali ditatapnya wajah anak muda yang jernih itu. Salah seorang dari mereka berdesis, "Wajahnya bersih, aku tidak mencurigainya." "Jangan mudah terkecoh. Marilah, kita antar saja ia menghadap salah seorang pemimpin kita, atau anak-anak muda yang mereka sebut namanya itu." Yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya, sehingga mereka pun bersepakat untuk mengantar anak muda itu langsung kepada orang-orang yang dicarinya. "Baiklah," berkata salah seorang pengawal kemudian, "tetapi kau harus mengikuti ketentuan kami." "Apakah ketentuan itu?" "Menyerahkan senjataku." "Yang pertama, turunlah dari kudamu, kemudian berjalan bersama kami." Anak muda itu mengerutkan keningnya, kemudian ia berdesis, "Maaf, aku agak tergesa-gesa, sehingga aku lupa turun dari punggung kuda." Ia berhenti sebentar, lalu katanya, "Apakah kalian tidak mengenal kuda ini?" Para pengawal itu terdiam sejenak. Ketika anak muda itu kemudian meloncat turun, maka mereka pun melihat kuda itu seutuhnya, tetapi mereka menggelengkan kepala sambil bergumam, "Aku belum pernah melihatnya." "Baiklah," berkata anak muda itu, "mungkin kalian bukan pasukan berkuda atau tidak tertarik kepada kuda." "Kami memang bukan pasukan berkuda," jawab salah seorang pengawal. Kemudian anak muda itu pun harus berjalan mengikuti seorang pengawal yang berjalan di depan. Di belakangnya, dua orang pengawal mengikutinya dengan senjata telanjang. "Mereka cukup berhati-hati," berkata anak muda itu di dalam hatinya. "Apalagi di sepanjang jalan, para pengawal yang sedang berjaga-jaga selalu siap menghadapi kemungkinan." Dua anak muda yang menuntun seekor kuda itu sendiri memang sangat menarik perhatian. Beberapa orang bertanya-tanya di dalam hati, dan bahkan ada yang saling berbisik di antara mereka. Ketika mereka sampai di regol halaman banjar yang agak luas, maka disuruhnya ia menunggu. Seseorang pergi mendahului untuk memberitahukan bahwa seseorang sedang mencari Ki Arkopati atau salah seorang dari tamu-tamunya yang telah membantu melepaskan padukuhan induk ini dari tangan Ki Tambakwedi. "Siapakah namanya?" bertanya gembala tua yang menerima pemberitahuan tentang kehadiran anak muda itu. Anak itu tidak menyebut namanya, tetapi ia membawa sebatang tombak pendek. "Oh, anak itu. Baiklah, bawalah ia kemari." Dengan demikian, maka anak muda bersenjata tombak pendek itu pun kemudian dibawa oleh para pengawal ke rumah kepala tanah perdikan yang baru saja direbutnya. "Aku terlalu lama tersiksa di gubuk itu," desis anak muda itu ketika ia bertemu dengan gembala tua itu. "Duduklah," desis gembala itu sambil tersenyum. "Aku sudah menghabiskan seluruh ketela pohong dan 3 ekor kambingnya." "3 ekor?" Gembala itu terbelalak. Anak muda itu mengangguk sambil tersenyum. "Dan perut anak mas tidak menjadi sakit karenanya?"
Anak muda itu menggelengkan kepalanya. Aku pilih yang masih muda-muda. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Sekali-sekali ia mengangguk-angguk, sehingga anak muda itu tersenyum sambil meraba-raba perutnya. Lalu sekarang, di manakah sisa kambing itu? Bertanya gembala itu. Aku simpan di dalam kandang. Tanpa rumput? Terpaksa aku menyapit rumput dahulu sebelum aku datang kemari. Gembala tua itu mengangguk-angguk. Kemudian katanya, "Terima kasih. Jadi Angger mengetahui bahwa pertahanan kita Mbak Wedi sudah pecah." "Tidak, aku pagi tadi datang ke pengungsian." "Oh," desis gembala itu. "Dan para pengawal memberitahukan kepada anak Mas." "Mereka belum tahu bahwa pertempuran sudah selesai. Mungkin baru saja kami mengirimkan utusan seorang penghubung. Tetapi ternyata kalian lengah," berkata anak muda itu kemudian. "Kenapa?" Dan anak muda itu pun kemudian menceritakan apa yang dilihatnya di tempat pengungsian itu. "Oh," gembala itu mengerutkan keningnya. "Memang kami telah membuat kesalahan yang besar. Mereka pasti orang-orang yang lari dari peperangan ini." Anak muda itu tidak menjawab. Hanya kepalanya saja yang terangguk-angguk. Sejenak kemudian, mereka saling berdiam diri. Diam-diam anak muda itu mencari-cari, tetapi yang dicarinya tidak seorang pun yang tampak pula. Gupito, Gupolo, maupun Honggopati ataupun Diposongo. Sehingga akhirnya ia terpaksa bertanya, "Kemanakah anak-anak kiai itu?" "Oh," gembala itu mengangkat wajahnya. "Mereka sedang bertugas. Ki Honggopati dan Ki Diposongo pun sedang bertugas pula." "Maksud Kiai?" "Tidak ada orang-orang yang dapat dipercaya untuk mengawasi Sidanti dan Argojoyo kecuali keempat orang itu." "Maksud Kiai, Sidanti dan Argojoyo tertangkap hidup-hidup?" Orang tua itu mengangguk. "Mengherankan," desis anak muda itu. "Kenapa mengherankan? Apakah mereka menyerah?" "Tidak, kami harus berjuang mati-matian untuk menangkap mereka hidup-hidup. Dan kami berhasil setelah membuat mereka pingsan." Anak muda itu mengangguk-angguk. Kemudian ia bertanya, "Di manakah mereka sekarang disimpan?" "Di ruang belakang rumah ini. Sidanti ditunggui oleh Ki Honggopati dan Ki Diposongo bersama beberapa orang pengawal. Sedang Argojoyo dijaga oleh Gupito dan Gupolo." Anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, "Lalu bagaimana dengan Ki Argopati?" "Lukanya agak parah. Ia masih harus banyak beristirahat. Untunglah bahwa ia dapat tidur sekarang, sehingga penderitaannya agak berkurang." "Tetapi bukankah Kiai sudah mengobatinya?" "Iya." Anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, "Sebenarnya aku ingin bertemu dengan Ki Honggopati dan Diposongo. Aku sudah terlalu lama pergi. Ayahanda pasti sudah menunggu." "Maksud Angger, Ayahanda Pemanahan atau Ayahanda Hadiwijoyo dari Pajang?" "Ayah Pemanahan, kami tidak dapat menunggu lebih lama lagi untuk penyerahan resmi Tanah Mentau. Aku kira ayah sudah mulai membuka hutan itu."
Apakah dengan demikian tidak dicemaskan timbulnya persoalan antara Pajang dan Ki Gede Pemanahan? Anak muda itu mengangkat pundaknya dan gembala itu pun meneruskan. Persoalan dengan Pajang bukan persoalan anak-anak, Ger. Ayah sudah memperhitungkan. Jadi Ki Gede Pemanahan sudah memperhitungkan segala akibatnya. Jangan meninjau persoalan ini terlampau jauh, Kiai. Orang tua itu mengangguk-angguk pula. Tentu sudah sejauh itu, bukan? Sebab kalau tidak, kenapa Angger datang ke Menoreh? Penglihatan Kiai memang tajam sekali. Anak muda itu tersenyum. Apa boleh buat? Sama sekali bukan penglihatanku yang tajam. Secara tidak langsung, Angger sendiri yang memberitahukannya kepadaku sejak kita bertemu di tanah perdikan. Mungkin, dan Ayahanda Pemanahan tidak akan dapat melangkah surut. Kita tidak mau ketinggalan terlampau jauh dari padi. Gembala tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena itu, mungkin aku tidak akan dapat terlalu lama menunggu. Tunggulah sehari dua hari. Mungkin Angger berkesempatan berbicara dengan Ki Argopati. Orang tua itu berhenti sejenak. Kemudian katanya, apakah Angger akan bertemu dengan si Danti atau Argojoyo? Tidak ada gunanya. Hal itu akan membangkitkan sakit hati saja pada mereka. Kalau begitu, tinggallah di sini. Aku dapat mengatur penjagaan agar Ki Honggopati dan Ki Diposongo dapat menemui Angger sekarang. Tidak perlu sekarang, tetapi hari ini. Baiklah, Angger tinggal di sini. Orang tua itu pun kemudian meninggalkan anak muda bertombak pendek itu seorang diri setelah diberitahukannya kepada para pengawal di halaman itu bahwa anak muda itu adalah tamunya. Sementara orang tua itu pergi, Sambekto dan Kerti sempat menemui anak muda itu sejenak. Tetapi seperti kepada para pengawal yang lain, anak muda itu tidak pernah menyebut nama yang sebenarnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia adalah kawan Kupito dan Kupolo yang datang ke atas tanah perdikan ini bersama Ki Honggopati dan Ki Diposongo. Dalam pada itu, si Danti duduk di dalam ruang yang sempit sambil menghentak-hentakkan kakinya. Berkali-kali ia berjalan hilir mudik. Kadang-kadang ia mencoba melihat keluar dari sela-sela dinding, tetapi ia tidak dapat melihat apapun selain bintik-bintik cahaya matahari. Anak muda itu sadar bahwa di luar biliknya beberapa orang sedang berjaga-jaga. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Dirabanya dinding biliknya. Justru di sebelah dalam, ia kenal benar ruangan demi ruangan di rumah itu. Sehingga ia pun tahu benar bahwa di sebelah dinding itu adalah ruang belakang dari rumah yang didiaminya semasa kecil ini. Kemudian sebuah longgangan kecil, dan di sebelah longgangan kecil yang dibatasi oleh gandok-gandok sebelah menyebelah itu adalah bilik ayah dan ibunya. Bilik yang paling kanan dari 3 buah bilik yang berjajar. Ia sendiri kadang-kadang tidur di sentong tengah, tetapi kadang-kadang di amben besar yang terhampar di ruang tengah rumahnya. Bahkan kadang-kadang bersama pamannya, Argojoyo yang tidak diketahui lagi nasibnya kini. Aku tidak akan dapat lari keluar ke halaman belakang, berkata anak muda itu di dalam hatinya. Tetapi bagaimana
kalau aku justru memecah dinding ini? Si Danti mencoba menimbang-nimbang, tetapi karena tidak dilandasi oleh ketenangan pikiran yang wajar, maka ia pun segera dicekam oleh nafsunya untuk memberontak terhadap keadaan. Ia sama sekali sudah tidak memperhitungkan lagi kemungkinan yang paling jelek yang dapat terjadi atasnya. Mati bukanlah sesuatu yang wajib dipertimbangkan, karena mati adalah jalan yang lebih baik baginya untuk mengakhiri persoalannya. Si Danti menarik nafas dalam-dalam. Diraba-rabanya dinding itu berulang kali dan dicobanya untuk mendengarkan desis orang-orang yang berada di ruang dalam. Penjagaan yang kuat pasti berada di luar. Desisnya. Aku tidak mendengar gemeramang orang di ruang tengah. Ini suatu kelengahan. Sejenak kemudian, si Danti mencoba mengorek sela-sela anyaman dinding bambu yang kasar berlapis kepang. Ternyata dugaannya benar. Ia melihat dua orang yang duduk terkantuk-kantuk sambil memeluk senjatanya. Tiba-tiba darah si Danti yang menggelegak sama sekali tidak dapat ditahankannya lagi. Dengan hati-hati, ia pergi ke sudut bilik itu. Dengan tangannya yang kuat, ia mencoba memutuskan tali-tali pengikat dinding. Akhirnya satu demi satu tali itu terputus. Perlahan-lahan, ia berhasil membuka sudut biliknya. Justru ke ruang belakang yang menghadap ke longgangan dalam. Mudah-mudahan tidak banyak orang selain kedua penjaga itu. Desisnya di dalam hati. Ketika dinding itu sudah terbuka agak lebar, ia dapat melihat batas-batas gandok dan dapur. Ternyata tidak seorang pun berada di longgangan dan dapur pun agaknya masih sepi. Sedang kedua pengawal yang duduk memeluk senjata-senjata mereka itu pun masih duduk di tempatnya. Oleh kelelahan yang sangat, mereka menjadi lengah. Semalam suntuk mereka tidak tidur, bahkan telah memeras tenaganya bertempur melawan orang-orang hitam putih. Sejenak si Danti menilai keadaan. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, ia berkata, "Aku tidak dapat menerobos gandok, baik gandok kanan maupun gandok kiri. Para pengawal yang sedang beristirahat pasti berada di sana selain berada di Banjar." Kemudian dilayangkannya pandangan matanya ke pintu yang justru masuk ke ruang tengah. Perlahan-lahan ia bergumam, "Aku kira ruangan itu pun kosong. Mudah-mudahan setan tua dengan kedua anak-anaknya itu tidak berada di dalam." Akhirnya si Danti mengambil kesimpulan, justru ia akan lari lewat ruang dalam, kemudian menerobos peringgitan dan lari melintas pendopo, meloncat dinding justru di depan rumah ini. Menurut perhitungan si Danti, karena ia ditempatkan di ruang belakang, maka justru bagian belakanglah yang diperkuat dengan orang-orang yang penting untuk mengawasinya. Adalah sedikit sekali kemungkinan seorang tawanan justru lari lewat ruang dalam dan pendopo. Kalau tidak ada iblis-iblis pendatang itu, aku pasti dapat keluar dari halaman ini. Aku kira mereka justru berada di belakang rumah, kecuali dukun tua itu. Aku harap ia berada di bilik Arkopati yang terluka bersama Pandanwangi. Setelah perhitungannya dianggap masak, meskipun dalam kegelisahan dan kekisruhan, si Danti tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan sekuat-kuat tenaganya, dia menyibakkan dinding bambu biliknya. Kemudian perlahan-lahan ia merangkak keluar, justru masuk ke ruang belakang.
Ketika kedua penjaga itu mendengar suara gemerisik, mereka pun berpaling. Tetapi terlambat, sisi telapak tangan si Danti telah menyentuh tengkuk mereka, sehingga mereka pun terpelanting. Meskipun demikian, salah seorang dari mereka masih sempat berteriak, "Si Danti!" Tetapi suaranya terputus karena kaki si Danti telah menginjak lehernya. Di halaman belakang, Ki Honggopati dan Ki Diposongo duduk di atas sehelai tikar, menghadap mangkuk air panas, gula kelapa, dan beberapa potong pondoh beras. Ternyata mereka mendengar teriakan penjaga di ruang belakang yang terputus itu. Serentak mereka terloncat berdiri. Dengan serta-merta mereka mendorong pintu bilik itu. Tetapi mereka tidak menjumpai seorang pun. Yang mereka temukan adalah dinding yang terbuka di pojok bilik. "Si Danti lari," desis Honggopati. "Justru ia masuk ke ruang belakang," sahut Diposongo. Sejenak mereka saling berpandangan, namun sejenak kemudian mereka menyadari bahwa si Danti adalah anak muda yang berbahaya. Karena itu, maka mereka tidak menunggu lagi. Mereka tidak sempat berlari lewat pintu dan melingkari rumah belakang itu untuk masuk ke longgangan. Karena itu, dinding yang memang sudah terbuka itu pun dihentakkannya dengan kaki, sehingga dinding itu bergerak dan terbuka semakin lebar. Ketika mereka memasuki ruang belakang, beberapa orang berloncatan pula dari gandok sebelah menyebelah masuk ke longgangan. Tetapi mereka tidak menjumpai apapun lagi. Si Danti telah meninggalkan longgangan itu, justru masuk ke ruang dalam. Ruang itu memang kosong, tidak seorang pun berada di ruang dalam. Sekilas si Danti melihat pintu bilik kanan terbuka. Ia yakin bahwa Ki Arkopati sudah dibawa masuk ke dalam bilik itu. Tetapi menurut dugaannya, gembala tua itu berada di sana pula. Karena itu, maka tidak ada niatnya sama sekali untuk menjenguk bilik itu. Dengan cepatnya si Danti berlari ke peringgitan. Peringgitan yang kotor itu pun masih kosong pula. Bahkan di sana-sini masih berhamburan sampah yang dilontarkan oleh orang-orangnya semalam. Agaknya para pengawal masih segan untuk berada di dalam ruangan yang kotor itu. Agaknya masih belum semua ruangan sempat dibersihkan sebersih bilik Ki Arkopati. Si Danti menahan dirinya sejenak. Sekilas ia memperhitungkan keadaan. Kalau ia melangkahi pintu peringgitan, ia akan sampai ke pendopo. Jika di pendopo itu ada beberapa orang pengawal, itu tidak akan banyak berarti. Tetapi kalau di pendopo itu ada anak-anak muda yang bersenjata cambuk, maka ia harus bertempur. Lebih baik mati daripada menjadi pangewan-hewan, katanya di dalam hati. Karena itu maka ia pun sudah berketetapan untuk berlari keluar. Dengan tergesa-gesa, tangannya mendorong pintu peringgitan, sehingga sekaligus pintu itu terbuka lebar. Dalam sekilas pula, ia tidak melihat seorang pengawal pun yang berada di pendopo. Beberapa orang pengawal berkeliaran di halaman dan di regol. Tetapi aku tidak akan lewat regol itu, geramnya. Aku akan meloncati dinding dan lari kemanapun sebelum aku sempat kembali untuk melepaskan dendam di hati ini. Ketika si Danti mendengar keributan di ruang dalam, maka ia menyadari bahwa para pengawal mulai mengejarnya. Karena itu,
maka ia pun segera meloncat keluar pintu. Namun langkahnya tiba-tiba tertegun ketika seseorang yang duduk seorang diri di pojok pendopo menghadapi hidangan yang masih hangat memanggilnya. "Sidanti!" Hanya sekejap Sidanti kehilangan waktu pada saat ia berpaling dan tertegun. Namun anak muda yang memanggilnya itu ternyata cekatan sekali. Dalam sekejap itu, ia telah berhasil melompat dan berdiri di hadapannya dengan tombak pendeknya. "Apakah kau akan melarikan diri, Sidanti?" Anak muda itu bertanya. Sebuah getaran yang dahsyat mengetuk dada Sidanti. Ia tidak menyangka sama sekali bahwa anak muda itu ada di rumah itu pula. Bahkan ia tidak menyangka bahwa anak muda itu ada di tanah perdikan menoreh. Tetapi Sidanti tidak sempat bertanya. Ia sadar bahwa sebentar lagi para pengawal akan segera mengepungnya kalau ia masih berada di halaman itu. Kalau kemudian datang para pemimpinnya pula, maka ia akan kehilangan setiap kesempatan. Karena itu, maka sebelum ia menjawab, tangannya telah lebih dahulu mengayunkan senjata yang dirampasnya dari penjaga di ruang belakang. Serangan Sidanti benar-benar tidak diduga, cepat dan langsung mengarah ke tempat yang berbahaya. Tetapi lawannya ternyata seorang yang lincah pula. Secepat ayunan senjatanya, anak muda itu berhasil menghindar. Bahkan kemudian tombak pendeknya segera mematuk membalas serangan Sidanti yang sudah kehilangan akal. Perkelahian pun segera terjadi di atas pendopo. Keduanya adalah anak-anak muda yang tangkas dan cekatan. Keduanya mempunyai beberapa kelebihan. Namun Sidanti kali ini hampir tidak dapat mempergunakan otaknya sama sekali. Sedang lawannya adalah seorang anak muda yang mempunyai kecerdasan berpikir yang luar biasa, selain tempaan jasmania yang matang. Dalam kegelapan hati, Sidanti menyerang sejadi-jadinya. Namun dengan demikian, lawannya yang mempunyai perhitungan yang tajam itu segera mengetahui kelemahannya, apalagi ketika beberapa orang pengawal mulai berdatangan mengelilingi keributan itu. Ternyata perkelahian itu tidak terjadi terlampau lama. Dengan perhitungan yang masak, anak muda itu berhasil mengungkit senjata Sidanti sehingga terlepas dari tangannya. Kemudian sebuah ayunan tangkai tombak pendeknya berhasil mengenai kaki Sidanti, sehingga Sidanti terdorong beberapa langkah kemudian jatuh berguling di lantai. Ketika Sidanti siap untuk meloncat, ternyata ujung tombak pendek lawannya telah melekat di dadanya. Dengan gerak naluriah, Sidanti menahan dirinya dan membeku untuk sesaat. Semua mata kemudian berpaling ketika mereka mendengar seseorang berteriak, "Jangan! Jangan kau bunuh!" Anak muda yang bersenjata tombak itu pun berpaling. Matanya meredup ketika ia melihat seorang gadis berdiri termangu-mangu dengan sepasang pedang di lambungnya. Sesaat mereka saling berdiam diri. Namun sesaat kemudian, gadis itu melangkah maju sambil berkata kepada Sidanti, "Kenapa kau berada di sini, Kakang?" Sidanti tidak menjawab. "Jangan berusaha untuk melakukan itu. Tidak akan terjadi apa-apa atasmu. Aku menjadi jaminan." Sidanti yang terbaring itu memandangi adiknya yang melangkah semakin mendekat. Ia melihat kepahitan yang membayang di wajah gadis itu. Pandan Wangi pun kemudian berhenti beberapa langkah dari kakaknya. Ditatapnya wajah anak muda yang memegang tombak pendek itu berganti-ganti.
dengan wajah si Danti yang tegang. Apakah kau melukainya? Bertanya Pandanwangi. Ia berusaha untuk melarikan diri. Jawab anak muda itu. Siapakah kau? Bertanya Pandanwangi pula. Apakah kau berhak untuk ikut campur dalam persoalan kami? Anak muda itu menjadi heran dan tiba-tiba saja ia bertanya kepada gadis itu. Siapa kau? Aku adalah putri dari kepala tanah perdikan Menoreh. Kakang Sidanti adalah kakakku. Anak muda itu menjadi bingung sejenak. Ia tidak mengerti apa yang harus dilakukannya. Ia merasa bahwa ia mencoba untuk membantu mencegah larinya Sidanti. Tetapi tiba-tiba gadis putri kepala tanah perdikan ini marah-marah kepadanya. Gadis ini adalah adik Sidanti, katanya di dalam hati. Keduanya adalah putra dan putri di Argopati. Serahkan persoalan Kakang Sidanti kepada kami, berkata Pandanwangi selanjutnya. Anak muda yang masih mengacungkan senjatanya itu mundur setapak. Kemudian katanya, baik, aku tidak akan mencampuri persoalan kalian. Aku minta maaf. Jawaban itu pun tidak diduga-duga sama sekali oleh Pandanwangi. Dengan serta-merta anak muda itu telah minta maaf kepadanya. Karena itu, Pandanwangi justru termenung sejenak. Dengan demikian maka ruangan itu seolah-olah jadi membeku. Setiap orang berdiri tegak seperti tiang-tiang di pendopo. Hanya nafas mereka sajalah yang terdengar bersahut-sahutan. Kebekuan itu ternyata telah merangsang hati Sidanti ketika ia melihat ujung tombak anak muda itu berkisar dari dadanya. Maka tiba-tiba saja ia meloncat berdiri. Dengan satu hentakan sekuat-kuat tenaganya, ia berhasil merebut tombak pendek itu dari tangan pemiliknya. Perbuatan Sidanti itu benar-benar telah mengguncang setiap jantung. Dengan demikian maka sejenak setiap orang justru membeku di tempatnya oleh pesona yang tidak disangka-sangka. Dengan tangkasnya Sidanti meloncat surut, kemudian mengangkat ujung tombak itu setinggi dada, siap mematuk anak muda yang memilikinya. Tetapi adalah di luar dugaan pula bahwa anak muda itu memang tangkas dan berhati dingin. Ia tidak menjadi gugup dan kehilangan akal. Secepat kilat ia meloncat merebut sebilah pedang seorang pengawal yang berdiri beberapa langkah daripadanya. Ternyata anak muda itu tidak terlambat. Sekejap kemudian, Sidanti telah meloncat sambil menjulurkan tombak pendek itu langsung ke arah jantung. Namun anak muda itu sudah menggenggam pedang di tangannya, sehingga dengan tangkasnya ia berhasil memukul ujung tombak itu ke samping, sehingga sama sekali tidak menyentuhnya. Tetapi anak muda itu tidak sempat membalas serangan Sidanti. Ketika ia sudah siap untuk mengayunkan pedangnya, maka sepasang tangan telah merenggut Sidanti. Suatu hentakan kecil telah membuat tangan Sidanti tidak berhasil mempertahankan tombak pendek itu. Kemudian disusul oleh sentuhan jari-jari di tengkuknya. Sidanti merasa bahwa seluruh tulang-tulangnya terlepas dari tubuhnya, seperti pada saat ia berada di peperangan. Pandangannya menjadi kabur, dan sejenak kemudian Sidanti telah berbaring diam di tengah-tengah pendopo dikelilingi oleh para pengawal. Kiai, kau telah membunuhnya. Pandanwangi hampir berteriak. Tidak, Ngger, jawab gembala tua yang kini berjongkok di sisi tubuh Sidanti.
Aku membuatnya sekedar beristirahat, agar perasaannya tidak selalu dikejar-kejar oleh nafsu yang tidak juga dapat mengendap. Pandan Wangi tidak menyahut. Perlahan-lahan ia maju mendekati kakaknya dan berjongkok pula di sisinya. Tidak seorang pun boleh menyakitinya, meskipun ia seorang tawanan, berkata Pandan Wangi dengan lantang. Gembala tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak seorang pun yang berhak untuk berbuat sesuatu atasnya. tetapi anak muda itu telah melakukannya. Kalau aku tidak mencegahnya, ia telah membunuh Kakang Sidanti. Aku sama sekali tidak berhasrat untuk membunuhnya, sahut anak muda yang kini telah memungut tombaknya kembali. Kalau begitu, kau hanya sekedar menunjukkan kemampuanmu yang melebihi Kakang Sidanti. Aku tidak ingin berbuat apapun. Seperti yang aku katakan, aku hanya sekedar ingin mencegah Sidanti melarikan diri. Kau tidak berhak. Pandan Wangi menyahut. Kemudian katanya, Kenapa kau berada di sini? anak muda itu tamu Gungger, sahut gembala tua itu. Ia mencari aku, anak-anakku, Ki Honggopati dan Ki Diposongo. Pandan Wangi mengerutkan keningnya, sedang anak muda itu pun terdiam sejenak. Dibiarkannya orang tua itu memberikan penjelasan. Betapapun hatinya bergejolak, tetapi ia tidak ingin membuat persoalan dengan orang-orang menoreh, apalagi orang-orang penting seperti Pandan Wangi, karena perhitungan kemungkinan di masa mendatang bagi Alas Mentawai. Tetapi, ia sudah langsung mencampuri persoalan yang berkembang di atas tanah perdikan ini. Tentu bukan maksudnya. Ia sebenarnya ingin menjemput kami apabila kami memang sudah tidak diperlukan lagi. Terasa sesuatu berdesir di dada Pandan Wangi. Dipandanginya orang tua itu sejenak, namun kepalanya pun kemudian tertunduk dalam-dalam. Ia memerlukan kami, Ger, karena anak muda ini pun sedang mencoba memperjuangkan haknya atas Alas Mentawai. Pandan Wangi mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia mengerutkan wajahnya itu. Namun wajah itu pun segera tertunduk kembali. Sejenak pendopo itu dicekam oleh kediaman yang tegang. Masing-masing berdiri kaku di tempatnya. Perlahan-lahan Pandan Wangi berdiri dan melangkah menjauh. Ketika ia melihat Samakto berdiri membeku di tempatnya, dadanya berdesir. Apalagi ketika tatapan matanya menyentuh wajah Kerti yang tegang. Tiba-tiba Pandan Wangi berlari kepada orang tua itu. Seperti anak-anak, ia menyembunyikan wajahnya di dada pamomongnya. Betapapun ia bertahan, tetapi ia tidak dapat membendung air matanya yang meleleh ke pipinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.